Nah Ustadz, ini aku mau nanya nih Ustadz, ini tentang kan ada juga beberapa perusahaan yang tidak meliburkan karyawannya, itu gimana menurut Ustadz? Nah ini Ustadz, ini kan sedikit menarik nih Ustadz tentang tidak boleh mudik nih. Berarti tahun ini diundurkan, itu berarti menurut Ustadz gimana? Larangan pemerintah untuk tidak memperbolehkan mudik saat ini benar ya Ustadz? Iya, itu. Apakah akan ada dosa nih Ustadz orang yang memaksa mudik dengan cara apapun gitu? Sebenarnya begini. Nah Ustadz, ini aku mau nanya nih Ustadz, ini tentang kan ada juga beberapa perusahaan yang tidak meliburkan karyawannya, itu gimana menurut Ustadz? Sebenarnya itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebenarnya apakah itu diizinkan mereka beroperasi seperti itu ataukah dilarang? Kalau yang lainnya dilarang, kenapa itu dibolehkan? Benar. Itu kan nggak fair juga. Benar. Memang banyak pengusaha ini otaknya cuma cari untung, kapitalis. Padahal di saat yang seperti ini, para pengusaha harus turun tangan, infakkan sebagian hartamu. Selain 5% dari CSR perusahaanmu itu, infaklah dari dirimu, sedekahkan. Karena mereka banyak yang butuhkan. Pemerintah nggak mampu menangani semua ini. Udah betul banyak utangnya kan. Nah ini pentingnya untuk turunlah kita sebagai umat, sebagai bangsa. Solidaritas kita itu di mana? Kegotong royong kita gimana? Nah, terutama mereka yang punya perusahaan, yang punya kekayaan, yang punya kemampuan, turunlah bantu. Kalau kalian tidak bisa membagi, kami nanti akan mudah-mudahan bagikan. Nah, berikan dana, kami akan berikan sesuatu kebutuhan, kita bagikan. Insya Allah aman negeri kita ini. Ditambah dengan berdoa kepada Allah, berzikir, bermunajat, ya, melakukan tobat secara apa namanya massal. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa dirahmati oleh Allah, karena Allah mengatakan begini dalam surat Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfa wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ya, di dalam ayat ini Allah katakan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini. Apa maksudnya? Melanggar perintah Allah, mengerjakan larangan Allah, itu semua kerusakan. Kita bersyukur sekarang tempat-tempat maksiat tertutup semuanya. Perjudian, prostitusi, kejahatan-kejahatan minuman. Ini orang sudah ketakutan dengan virus ini, kemaksiatan ditutup semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetapi kebaikan yang ditutup. Benar. Kebaikan dibuka, gitu kan. Nah, dengan cara itu, insya Allah kita bisa mengalahkan virus corona itu. Tidak perlu menjadi horor. Kadang-kadang media juga yang bikin horor ini. Bikin orang ketakutan. Makanya kata Allah, berdoalah kepada Allah dengan penuh harap dan rasa takut, bukan kepada corona, kepada Allah SWT. Sungguh rahmat Allah itu dekat kepada orang yang suka berbuat kebaikan. Tahu nggak? Ada seorang ulama di Madinah, namanya Syekh Muhammad Syangkiti. Dia ulama besar, gurunya ulama-ulama Saudi sekarang. Syekh Muhammad Syangkiti. Dia punya tafsir namanya Adwa'ul Bayan fi Tafsir Quran bil Quran. Ketika beliau menyampaikan kajiannya di Masjid Nabawi, Masjid Haram Nabawi, menyampaikan ayat ini, beliau sambil menangis, sambil terseduh-seduh, dan kemudian meninggal saat pengajian itu. Ya, bisa jadi dia berpikir bagaimana kehidupan umat ini, masyarakat ini, kok semakin jauh dari Allah. Ya? Makanya kerusakan yang terjadi di muka bumi karena mereka telah melanggar aturan Allah. Ayo kita balik kepada aturan Allah ini. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Ini corak yang Allah berikan kepada kita. Surah Al-Baqarah 138. Ini corak. Warnailah hidup kita dengan Al-Quran. Warnailah rumah tangga kita dengan Al-Quran. Warnailah perusahaan-perusahaan kita dengan Al-Quran. Warnailah negeri ini dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran kebenaran mutlak. Benar. Tapi pendapat-pendapat manusia itu relatif. Kenapa kita kembali kepada pendapat pikiran manusia yang relatif, meninggalkan yang sesuatu yang pasti. Yang yang mutlak ini. Al-haqqul min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ini kebenaran dari Tuhanmu. Jangan kamu jadi orang ragu. Umat Islam, alhamdulillah kita bersyukur kita diberikan Al-Qur'an yang kata Allah, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Dalam surah Al-Anbiya ayat 10 Allah katakan kami telah turunkan Al-Qur'an kepada kalian. Di sinilah kemuliaan kalian. Di sinilah kemenangan kalian. Apa kamu tidak berakal? Nah, tinggal inilah kesempatan dengan setengah lockdown ini atau mungkin ke depan terjadi lockdown juga di beberapa daerah, maka inilah saatnya kita kembali kepada Allah dan galilah Al-Quran ini untuk menjadi petunjuk dalam kehidupan kita supaya kita selamat dunia sampai akhirat. Jangan sampai kita salah jalan. Ya barakallahu. Amin. Nah ini Ustadz, ini kan sedikit menarik nih Ustadz tentang tidak boleh mudik nih. Berarti tahun ini diundurkan,
Itu berarti menurut Ustadz gimana? Sebenarnya mudik itu kan budaya. Iya. Ya. Senanglah kita kalau pulang ke kampung, ketemu Benar. orang tua, ketemu teman, ketemu tetangga, ya kan? Kita bisa merasakan makanan kampung Iya. yang nggak ada di tempat kita di sini kan. Iya. Memang itu menjadi budaya khas Indonesia. Hmm. Di luar negeri itu kalau udah Idul Fitri Iya. itu orang pada tidur. Gak ada kunjungan, gak ada rame-rame. Iya. Kan? Di Indonesia aja itu budaya pulang kampung itu. Ya bolehlah kita pulang kampung kalau membawa maslahat. Ya pulanglah kampung membawa duit, membawa kenangan, silaturahmi. Tapi jangan pulang membawa penyakit. Nanti Iya, betul merugikan sih. orang di sekitarnya. Ya kalau kita penyakitan jangan bawa pulang ke negeri kita, kampung kita. Ya tetaplah di sini dulu sampai reda ini Berarti wabah ini. larangan pemerintah untuk tidak memperbolehkan mudik saat ini benar ya Ustadz? Iya, itu tujuannya untuk tadi tuh memutus mata rantai virus ini. Jangan sampai kita di sini kena bawa ke sono, menyebarkan di sono. Kan kaidahnya yang diajarkan sama Nabi kan, bila suatu taun, kolera atau wabah itu berada di satu tempat, orang yang di tempat itu tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk ke situ. Benar. Artinya ini ada ketentuan syariatnya. Ya, justru tujuannya adalah untuk menjaga kemaslahatan bersama. Gitu. Yang sakit berobatlah, yang sehat ya sudah, jangan sampai ditulari oleh yang sakit. Apakah akan ada dosa nih Ustadz orang yang memaksa mudik dengan cara apapun gitu? Sebenarnya begini, masyarakat kita yang masuk educated people itu cuma 5%. Benar. Orang-orang yang terpelajar itu mudah diajak bicara, mudah mengikuti aturan. Tapi 95% ini orang awam. Makanya kita lihat di daerah-daerah itu kan mereka tetap bikin acara, mereka tetap ada makan-makan bersama, ya kan? Benar. Kungku-kungku satu sama lain, begadang bareng-bareng. Ini kenapa? Tingkat pendidikan masyarakat kita itu belum meningkat kesadarannya. Makanya lihat apa ukuran negara itu maju. Kalau rumah sakitnya sepi. Negara itu maju kalau masyarakatnya suka ilmu, senang baca, senang mengembangkan pengetahuannya. Tapi kalau masyarakat terbelakang, yang rame rumah sakitnya, Iya. yang rame mallnya. Sementara ilmunya itu tidak digali. Padahal itu adalah kita tidak akan maju tanpa ilmu. Ya, eksistensi kita ini harus dengan ilmu. Apakah itu ilmu agama atau ilmu dunia? Kalau bisa dua-duanya, baru kita bisa akan mengangkat negeri ini. Makanya pinterkan umat ini. Dakwah itu adalah untuk meminterkan umat, bukan untuk membodohi umat. Benar. Nah sekarang ini yang terjadi yang berempat. Ada pembodohan, ada kebodohan. Harusnya ini diangkat dengan pendidikan kan? Atau meningkatkan kesadaran. Ada pembodohan secara massal. Luar biasa. Ya. Lihat tuh orang-orang jualan dagang tapi di situ ada barang haramnya dimasukkan. Benar. Ini kan pembodohan ini. Iya. Umat Islam itu tidak boleh makan haram. Tapi oleh para pedagang-pedagang itu karena mereka cari keuntungan dimasukkan bahan-bahan yang haram di situ. Umpamanya daging kambing atau daging sapi diganti dengan daging celeng. Iya. Nah, itu kan haram. Nah, ini terjadi pembodohan luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga, masa bodoh. Mau mati, mau corona, mau apa, dia masa bodoh. Yang penting dapat duit. Yang penting dia dapat duit, yang penting dia happy. Tidak memperhatikan orang lain. Nah, ini kebodohan itu bisa mengakibatkan. Nah, yang keempat lebar lagi, bodoh sok pinter. Nah, itu muskil itu. Akan menyesatkan banyak orang. Ya, kita kan makanya jangan lihat orang dari penampilannya saja. Benar. Lihat kualitasnya, lihat kehidupannya. Apa prestasi yang dia berikan. Ya, nggak cukup hanya sedang ngomong. Prestasi-prestasi hidup itu harus bisa menjadi penilaian juga. Jadi jangan kita mudah gumun ya, mudah tertarik, mudah terbawa oleh penampilan orang. Lihatlah prestasi apa yang sudah diberikan oleh dia untuk umat, untuk bangsa dan sebagainya itu. Makanya di sini pentingnya terutama para pemuda. Ya, Anda dan para pemuda yang lainnya itu. Kalau kita lihat datanya ada 64 juta. Benar. Kaum milenial, umur 15 tahun sampai 35 tahun dan ini demografi Indonesia yang sangat menguntungkan buat bangsa ini. Ada 64 juta anak muda. Dan itu mayoritas kan muslim. Kan? Kalau kemudian kita bisa memberdayakan anak-anak muda ini untuk penyelamatan di daerah, penyelamatan di kota-kota,
ya menjadi tulang punggung Benar. keluarganya dan menyelesaikan semua masalah di masyarakat kita, luar biasa. Karena masa depan bangsa ini, masa depan umat ini di tangan para pemuda. Nabi mengatakan halafani syabab wa khalafani syuyukh. Yang berjuang bersama aku anak-anak muda, tapi aku didukung oleh orang tua. Jangan disepelekan juga orang tua. Iya. Kan orang tua dihormati, Iya. anak muda didorong maju. Didorong. Nah ini di atas ini banyak kan tua-tua masih juga ikut juga. Iya. Perebutan kekuasaan, perebutan. Iya. Kasih Nggak ada kesempatan habisnya, muda-muda nih kan. Nah itu kan ambisi. Iya. Ambisi ini yang merusak banyak orang. Dan egoisme juga. Egoisme Ustaz. ya, egoisme itu bagian daripada ambisi itu. Nah di sini pentingnya, ayo berikan kesempatan anak muda-muda untuk berkreasi, kemudian melakukan prestasi-prestasi dalam kehidupannya, Benar. dan itu insya Allah bangsa ini akan lebih maju lagi.